Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang memberikan kita kenikmatan, kesempatan, kekuatan dan keluangan waktu, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam rangka untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah yang maha mematikan yang hidup, yang maha menghidupkan yang mati. Segala puji hanya milik Allah yang menancapkan gunung-gunung sebagai penyeimbang, meninggikan langit tanpa tiang, mempersilih gantikan siang dan malam. Bersyukur kepada Allah yang hari ini kita semua masih dianugerahi oleh keluarga yang semoga penuh dengan kebahagiaan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, minad dhulumati ilan nur, yang membawa peradaban manusia dari zaman yang penuh dengan kehinaan, dari zaman yang penuh dengan kegelapan, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan, kebahagiaan, keselamatan dan kemuliaan melalui ajaran yang beliau sampaikan, yaitu Adinul Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah kajian ba'da maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Judul itu maut, mungkin dikira judul itu maut ngoten nggih, padahal itu singkatan judul. Kula nggih lali. Maksud saya itu judi online itu maut. Tapi qadarullah dikasih materi maut, moro ngono flyer dikek gambar ono apine ngono. Mengerikan ngoten nggih. Moro ngono kula dadekno DP WA, dijapri sama teman-teman. Iku nek gak kenal, kalau bukan kenalane malaikat maut gak iso nggih judul koyo ngono iku jare ngono. Ngeri judulnya jare ngono. Masa Allah nggih. Sik kaya tahun ajaran baru nggih judul wis tentang koyo ngene. Ngeri sampean cak jare ngono. Ya kadung judulnya ditulis itu, ya sudah kita buatkan materi tentang maut. Ini tadi mohon maaf, ini tadi full ya. Pagi tadi ada kegiatan roadshow kebajikan. Roadshow kebaikan bersama putrinya Profesor Amin Rais. Saya dampingi ini tadi 2 hari. 1 hari penuh ini tadi. Habis dari Masjid Gunung Sari Indah sampai jam 12:30, terus geser ke masjid ke SD Muhammadiyah 8 Sutorjo ya, sama Mbak Hanum Salsabila Rais ya. Dari situ terus geser ke Ketua KPIH Muhammadiyah Surabaya, Bapak Haji Ali Fauzi, yang baru saja pulang haji tadi, mampir ke sana. Nah, ketika saya sama teman-teman mampir ke rumahnya Pak Haji Ali Fauzi itu tidak selang lama kemudian datang mantan wali kotanya Muhammadiyah Surabaya, wong paling senior yang masih sehat. Dulu waktu itu kantornya masih di Jalan Gersian 59, Ketua Muhammadiyah Surabaya yang mantan anak panti asuhan. Sinten Bu? Pak
Sinten? Lupa. Pak Yai Wahid Syukur. Usianya itu kita berapa, Pak? 79 sama dengan usia negara Republik Indonesia. Nggih. Tahun ini kan 79 ya. Masya Allah. Ini merupakan sebuah renungan bersama. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sampai dengan detik ini, malam ini, itu usianya jauh di bawah kita, tapi sudah kepundut. Itulah misteri tentang kematian. Bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kematian itu bukan sebuah ketakutan, sebuah hal yang harus ditinggal lari, bukan. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kematian itu adalah sesuatu yang disongsong dengan penuh kepastian. Karena bagi kita, kematian itu adalah sebuah kepastian, sebuah keniscayaan yang mana kita tidak bisa lari daripadanya. Ketika kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan pasti akan menghampiri siapapun yang bernyawa, apapun itu. Karena dalam Islam itu sebagai pemahaman kita, wa kullun nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu bisa menghampiri siapapun, tanpa pandang bulu dengan siapa, sedang apa, di mana, melakukan apa, tidak pandang. Namun kematian itu diberikan ciri-ciri juga. Kulit mulai keriput. Nah, saya dicek, sing mulai keriput. Tanda-tanda umum. Loh, ono iku tonggoku, katanya orang-orang itu, kulitnya gak keriput, tapi kok sudah kepundut. Wallahu alam. Rahasia sebuah kematian. Kulit mulai keriput, rambut beruban, daya ingat melemah. Itu tanda-tanda usia. Kanjeng Nabi niku wafat usia pinten, Pak? 63. Kalau ada manusia-manusia yang hari ini usianya melebihi Kanjeng Nabi, niku adalah bonus. Ada sebuah garis usia 40. Nek ana wong sapa wonge sing usia iku nek wis 40 tapi kelakuane iku ado teko masjid, gak tahu sujud, gak tahu ndemok wudu, tidak pernah merapat mendekat kepada rumah Allah, wis bahaya. Bahaya. Karena usia 40 itu mencirikan kematangan. Nabi diangkat menjadi Rasul itu usia berapa, Pak? 40. Maka monggo, kematian itu sesuatu sing nek dicaok diomongno niku kata tiyang sing mboten purun ngomong kematian itu. Kaya-kaya kudu urip sak lawas-lawase ngoten. Tapi nek terlalu lama usia hidup di dunia niku enak apa mboten, Pak? Enak apa mboten? Mboten, Pak. Ngapunten, paling sepuh mriki usia pinten? Bah, pinten, Bah? 75. Jenengan, Bah? 78. 75, 78, jenengan 66. Bentar malih, yang paling sepuh ada enggak? Di atas 75 ada enggak? Paun berapa paun? 73. Oh, 63. Masih muda. Ada yang lebih. 75 ada, di atas 75, 76.
Ada Pak? Tidak ada ini, 75. Lagi. Ada 78. Jenengan 78 nggih, lah lali kalau sampai 78 75 nggih, 78. 78 kados Pak Wahid Syukur tadi. Ibu-ibu ada? Berapa Bu? Berapa? Tidak ada. Nek ibu-ibu iku nitake umur gak harus ngaku biasane. Piro 34. Ponjole niku nggih. Maka sebagai pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita senantiasa mengingat kematian. Penting Bapak Ibu. Urip niku nek terlalu dawa umure ya gak enak lho Pak. Usia niku kalau sudah terlalu tua niku nggih mboten eco. Nggih, umur 100 niku loro kabeh kados ngoten. Nggih. Apa maneh nek wis kena serangan asam aurat ngoten niku. Nek kate lungguh golek setan, kate ngadeg golek setan, ngoten Pak nggih. Nek kadung kemeng niku jempol dipijeti, ngoten nggih. Kolesterol, ngoten nggih. Kalau wingi niku mara sepan niku saniki niki mara sepan teng rumah sakit. Niku nek pas lungguh ngeten niku bliyur-bliyur terus muta-muta vertigo Pak. Nggih, pernah nggih. Cara ngetes nek jenengan vertigo tasik mboten enten apa masih gejala itu tesnya ngeten Pak. Kalau berdiri ngeten. Terus niku jempole ketemu ambek tumit Pak. Lah ngeten. Jenengan tasik saged lurus napa jejeg napa mboten. Nek sik ndeleng-ndeleng ngene Pak. Berarti itu tasik vertigo tasik wonten. Jadi ngetes keseimbangan. Karena usia niku berputar dari anak bayi, balita, batita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua balik kondisinya kados ngoten niku. Tapi orang-orang cerdas niku adalah orang-orang yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan kehidupan sesudah kematian, karena ia memahami bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bekal kehidupan itu bukanlah harta yang melimpah, harta, tahta, wanita. Kalau sekarang ditambah situ kuota, perhiasan, boten. Tapi bekal baik-baik bekal niku adalah takwa. Karena ia memahami ia akan mati. Nek tiang-tiang teng jaba niku lak sing ateis ngoten niku kan pola fikire saya hidup, saya mati, selesai. Tidak ada apapun di dunia ini yang perlu untuk dipertanggungjawabkan. Makanya orang-orang luar niku lak kados ngoten niku. Tiang-tiang ateis itu gak ada. Urip mati selesai. Urip mati selesai. Tapi tidak bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hiduplah semaumu, berperilakulah semaumu, nggih. Tapi ingat, semua perilakumu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita buka surat Al-Anbiya ayat 35 niku, kullun nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa niku akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi Allah niku selama kita hidup di dunia niku diuji Pak. Ada kebaikan, ada keburukan, diuji. Tidak ada di dunia ini yang luput, lolos, lewat dari pandangannya Allah. Tidak ada. Semua niku enten hitung-hitungane, sak mangke enten pitakone. Apapun yang kita lakukan di dunia ini koyok lolos mboten. Makanya kemarin itu ada sebuah video Muslim itu
tapi agak ekstrim. Itu saudara-saudara kita di bumi Palestina, anak kecil Pak, itu di dalam mobil telepon bulan sabit merah, itu diilustrasikan dalam sebuah kartun. Telepon pakai telepon bulan sabit merah, minta tolong untuk diambil. Tentara laknatullah Israel itu semerap, itu hanya anak kecil. Tank ini loh, kelindes Pak, kelindes. Keyakinan saudara-saudara kita di bumi Palestina itu luar biasa. Mereka mendapatkan sebuah janji Allah, ya, bahwasanya ketika hari ini mereka didolimi, ketika hari ini mereka dihinakan, ketika hari ini mereka diintimidasi, ya, dibantai, mereka punya pengadilan dan pengadilan yang sangat adil, ya. Mereka akan dikembalikan kok. Karena kita sebagai orang yang cerdas bertakwa niku memahami dunia niku sementara. Nah itu dunia niki lah hitungane satu hari di alam akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Bayangno Pak, 1000 sedina nang akhirat sama dengan 1000 bulan, 1000 tahun. Niki wau 78 sak jam setengah. Sak jam setengah mean Pak jenengan Pak. Nggih betul nggih. Sak jam setengah loh Pak. Cepet. Cepet. Nek kita itu lalai, lupa, tersilaukan akan gemerlap dunia, ya silau men. Nggih. Lali. Kadang-kadang niku enten kopol terus la iya ya apa iku. Wong sing gak beragama iku nek golek dhuwit gampang ngono. Golek dunya iso enak ngono. Dilolo, Pak. Dilolo. Nggih. Nyoh. Nggih, mara ngono mangke dikeplekno. Kita itu loh hanya ndak lebih daripada 100 tahun. 100 tahun katakanlah 2 jam mawon nggih Pak nggih. 65 itu kan 1 jam setengah, 65 tahun 1 jam setengah. Loh 1 jam setengah nih loh, tengok-tengok kados ngeten nih lho. Sedilut Pak, sadelok. Tetapi meskipun usianya umatnya Nabi niki paling sedikit, tapi Masya Allah nanti akan memenuhi surganya Allah. Dan jenengan yang malam hari ini hadir adalah salah satunya. Allahumma amin. Tapi nek kepingin mlebu surga syaratin napa, Bu? Nek kepingin mlebu surga syaratin napa, Pak? Napa, Pak? Mati sik. mati Pak, nggak boleh. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, ketika merasakan mati ini beda-beda Pak. Mati ini beda-beda. Ibnu Katsir niku mengatakan kematian itu dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendapati kalian. Maka jadilah kalian orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah min haitsu la tahsib. Maka jadilah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi kalian, sebab maut pasti akan menjemput kalian tanpa dielakkan. Kita manusia tidak akan bisa lari daripadanya. Qul innal mautal ladzi yafiru maminhu fa innahu mulaqikum summa ila turuduhu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu ia berikan kepadamu sebuah berita yang kamu kerjakan, yang selama ini kamu lari daripadanya. Kematian itu akan menghampiri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Nek wis wayahe mati, ya mati. Tapi nek gurung wayahe mati, ya gak mati Pak. Kados Aceh 2000 pinten niku Pak sing ngeten tsunami niku Pak. 2004 nggih.
2004 2006 ya, 2004 Pak ya, 2004 Aceh. Masya Allah niku waktu itu nggih gak ana wong sing bayangno aktivitas ya kaya biasane nggih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Masya Allah wis dihorak, Masya Allah nggih. Namun ketika kematian itulah ditetapkan oleh Allah, aina matakunu, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapati kamu, kendati kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Enten film ini gue mas-mas sing nom-nom iki. Film ini judul ini gue 2012. Pernah lihat film ini Pak? Film ini 2012. Niku film sebuah upaya untuk lari dari yang namanya kematian. Nggawe kapal kaya kapalnya Nabi Nuh, canggih, besar, gede-gede, diisi wong pilihan tapi berbayar. Satu orang bayarnya 1 miliar euro. Masya Allah nggih, 1 miliar euro pisan. Lah 1 euro niku mata uang niku paling tinggi nggih, paling tinggi. Hampir berapa? Mungkin sekarang 22 kalau nggak salah. Nah, makna yang dimaksud setiap orang pasti akan mati dan tidak ada apapun yang bisa menyelamatkan dia dari kematian, baik ketika ia ikut berjuang berjihad ataupun berdiam diri di rumah, karena sesungguhnya umur manusia itu ada batasnya dan mempunyai ajal yang telah ditentukan. Gak peduli jabatane opo, anake presiden, anake pejabat nggih, anake Pak Lurah, anake Pak Tamir, nek wis wayahe mati pasti akan mati. Maka hendaknya kita senantiasa merapat mendekat kepada yang memegang jiwa-jiwa kita, yang memegang setiap jiwa yang ada di dunia ini, yaitu Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi ketika kita bangun pagi niku sebuah kenikmatan Pak, bisa ketemu dengan ibu, bisa ketemu dengan bapak lagi di pagi hari itu, Masya Allah ya. Allah yang telah mematikan kita, lalu Allah yang menghidupkan kita. Lah bainahuma, di antara keduanya itu, bagaimana rasa syukur kita itu? Dengan melakukan ibadah sebaik mungkin. Kita tidak tahu kapan, di mana, seperti apa bentuknya kematian itu akan menghampiri kita. Namun ketika Allah memberikan kita kenikmatan kehidupan 1 hari lagi untuk hidup di dunia, maka harus dinikmati dengan sungguh-sungguh. Kenikmatan itu Masya Allah. Tadi itu Mbak Salsabila Rais itu, anaknya Pak Amin Rais ya, Mbak Handung memanggil itu cerita. Ini saya menceritakan ulang. Tidak dikaruniai anak itu sampai 12 tahun lamanya, dan ketika 12 tahun lamanya itu melakukan sebuah ikhtiar 7 kali proses bayi tabung, dan 7 kali, sebentar saya lupa istilahnya takutnya salah nyebut, 7 kali bayi tabung dan 7 kali inseminasi. Iya Bu ya, inseminasi Bu ya, ratusan terapi. Masya Allah berhasil. Tadi ikut Bu di rumah sakit mana, Siloam. Sebelumnya ikhtiar, sebelumnya tinggal sama suami, yang suami ikut Mbak Hanum ini ikut suaminya di Vienna, Austria.
Austria itu terkenal sebagai negara dengan pusat kecanggihan untuk melakukan rekayasa genetik, Pak. Jadi di Vienna itu, Austria itu memiliki kecanggihan teknologi untuk melakukan rekayasa genetik. Anak jenengan itu pengen jadi apa, laki-laki atau perempuan, itu 98% katanya akurat, karena bermain di kromosomnya XXYY XXYY seperti itu loh, Masya Allah. Dan itu menunggu tiupan ruh. Siapa yang meniup? Allah. 7 kali bayi tabung uji coba gagal, 7 kali proses inseminasi gagal, ratusan terapi gagal loh, Masya Allah. Hanya ingin mendapatkan sebuah anak. Ini adalah menguji oleh Allah, diuji oleh Allah sampai depresi, stres loh, Masya Allah. Ini yang dimaksud. Allah akan menguji kita, ya. Siapa yang paling teguh pendiriannya, kuat, sabar di dalam melalui kehidupan ini, karena kehidupan ini itu bukan tanpa ujian. Ngapunten kalau wingi infonya kan Pak Un operasi, Pak Un, ya, di bius Pak Un. Biusnya itu total nopo lokal, nah? Setengah, berarti sadar, setengah sadar, cuma mboten terasa. Ngapunten, kemarin operasi apa? Prostat, berarti bawah nggak sadar. Dan ini kedip-kedip ngeten, Pak. Loh, Masya Allah, Pak. Loh, ini diuji, Pak. Setiap kita, setiap pulau niki ngajak ujian masing-masing, dan itu yang dilihat oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Supaya dia menguji kamu, di antara kamu yang lebih baik amalnya, sabar dalam menjalani proses kehidupan di dunia yang sementara ini. Diuji. Tiang niku mboten urip tok marang dijarno, mboten, ada ujian. Dan setiap ujian satu dengan yang lainnya, manusia satu dengan yang lainnya, individu satu dengan yang lainnya, itu berbeda. Takarannya itu loh berbeda-beda, volumenya itu loh berbeda-beda, intensitasnya ini loh benten-benten. Dan itu adalah sebuah ujian selama kita hidup di dunia. Dan Allah sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah niku nggak akan menguji kita, memberikan kita ujian, kecuali Allah niku sudah napa? Menakar, mengukur, memberikan batasan. Oh iki mampu, oh iki kuat. Ilustrasi ini niku kados nek riyen niku lah ujian nasional. Tapi saat ini ujian nasional mboten wonten kan? Ujian nasional ini diganti AKM. Ada diganti istilah-istilah ngoten. Saat ini mana? IPA, IPS, bahasa gak ono, diganti pengelompokan. Ya, wis aneh-aneh pokoknya wis. Mari K13 maro ngono kurikulum merdeka, maro ngono kurikulum nasional. Wis engko dinteni kok lak gantine menteri, ganti lak ganti maneh. Lah ujian ngoten niku. Lari SD naik untuk SMP, naik untuk SMA niku enten tahapan ujian. Enten sumatip, enten napa niku? Semesteran nggih. Napa sumat? Biyen niku napa? UAS, PTS. Itu semua diberikan para bapak ibu guru berdasarkan materi yang sudah diberi. Setiap kita itu bapak ibu sudah diberi materi kehidupan oleh Allah. Cuma kadang-kadang kita itu lalai, lupa. Ketika Allah memberi ujian, tes, wes iki tahu tak nang awakmu kok, yakin aku bisa. Makanya sebagai pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, niku kudu sabar, kudu sabar. Ya napa sabare? Wasta'inu bisabri wassalah. Ndak ada bu manusia yang ndak ada punya masalah. Bapak-bapak niku nggih ketokane tenang nang omah, meneng ini. Mikir. Aku iki Pak ngomong, ibu ngomongnya bapak iki mikir wae.
mak meneng ae. Ero nek ditanggapi tambah dawa, sepaluk meneng ae. Ngoten nggih Bu nggih. Nah ini penting. Nggih. Setiap kita itu punya masalah. Mengadunya kalau sesama manusia tidak menyelesaikan masalah. Nek tambah nang gaden, tambah ngarai masalah. Nggih Bu nggih. Nah, ini penting sekali. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kita tidak bisa lari dari kematian, dan kematian merupakan ujian dari Allah untuk menguji kita, siapa di antara mereka, di antara kita yang paling sabar, yang paling baik amalannya. Lah itu nanti dilihat oleh Allah. Kesabaran kita, sabar itu tidak ada batasnya. Tadi Mbak Hanum itu cerita, ibaratnya dijatuhkan itu, sudah jatuh ketiban apa? Tangga, keluguran genteng, sik mlebu got kinter nang kali. Wis bertubi-tubi. Napa? Niki menarik. Pesannya ayahnya Mbak Hanum Salsabila Rais, putrinya Profesor Amin Rais. Bapaknya Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais. Sekarang usianya katanya 80-an. Itu pesan gini, Hanum, ini itu surat cinta Allah untuk kamu. Allah tahu kamu itu sabar dan kuat. Tapi kenapa Pak Hanum ini sudah 7 kali proses bayi tabung, 7 kali inseminasi, insemini, makanya tak waca ae keliru Mbak Bu. Inseminasi. Wis karo napa niku terusin perutnya ini sudah diadel-adel. Karena apa? Menjadi seorang perempuan itu kan kebanggaan dan menjadi ratu nih kan ketika bisa memberikan duriya, keturunan Bu. Ini Masya Allah nih, diuji oleh Allah. Ya. Makanya kadang-kadang nek enten tiyang niku sampai kendat. Nah niki balik sing materi awal kalau sampai nawau. Tenggone Mojokerto niku enak ae ana masalah nyogolek tali tampar dicancang tangane enten tulisane. Nggih, tulisane napa? Besok hari Jumat siapkan uang 15 juta untuk menebus sertifikat, karena sertifikat sudah saya gadekan. Kon apakah dengan kendat ngoten niku menyelesaikan masalah? Mboten, tambah diembek-embek niku mbek malaikat niku. Nggih. Lho kadang niku lho, sakniki niki ngeri Pak. Kalau wingi terus teng Lamongan nggih niku. Enten info niku. Dibakar cemburu. Mantan suami, mohon maaf, menggorok anak dan istrinya. Lho Masya Allah Pak. Keluarga niku nek niat bangun mali gawe rumah tangga niku pasti ada yang namanya. Nah, ngoten niku. Makanya gini Pak, anak-anak zaman sekarang ini itu anak-anak yang rentan. Generasi hari ini itu generasi seperti generasi tomat, generasi stroberi. Koyok-koyok niku warnane api, merah merona tapi mudah hancur. Nggih, nggih. Enten disulut cemburu. Seorang pria tega menghabisi pacarnya. Loh, saya dadi pacar loh kok ngoten niku. Loh ini kan ujian Bapak Ibu. Nggih. Bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga membentengi keluarga kita? Bagaimana kita sebagai seorang ayah mendidik anak-anak kita? Loh ini ujian ketika kita di antara kehidupan dan kematian, ini sebuah proses. Allah akan melihat dan mencatat proses itu. Tidak hanya sekedar hidup, ndak mboten, tapi ada sebuah proses ikhtiar. Makanya kan kita ini diilhami, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ini diberikan kecenderungan dua, dan ini menentukan kemana. Proses kehidupan, ujian ini mengarah ke situ. Nek mboten saged mengelola hawa nafsunya, memperturutkan nafsunya, ya udah amblas. Tapi kalau bisa mengolah
hawa nafsunya, menekan hawa nafsunya, memaksimalkan akalnya, kemuliaan. Kata pernah saya sampaikan di sini kalau nggak salah, kan Allah niku menciptakan hewan, malaikat, manusia, tampil 3 saja. Hewan itu dilahirkan tanpa akal, betul nggih? Hanya nafsu dan insting, nggih, ngoten nggih? Hewan. Lalu manusia ini ada akal, ada nafsu, ada insting. Malaikat gak ono nafsu, cuma ada ketaatan. Wis kula mbok laba setan wis niki mawon sik. Nek enten tiyang menekan akalnya, memperturutkan hawa nafsunya, maka ia lebih rendah daripada hewan. Namun enten manusia yang memaksimalkan akalnya, mengelola nafsunya, maka ia akan lebih mulia daripada malaikat. Lu Masya Allah, malaikat niku wis tugas situ ya siku. Pernah jenengan krungu malaikat Jibril korupsi ayat? Mboten. Tugasnya menyampaikan ayat, sampaikan ayat ini kumawon. Wis sampaikan. Malaikat pencabut nyawa, sinten? Pernah korupsi? Didelok. Wis iki waya paun sik repot sakno tak delok sapa sing mayak iki sapa ya? Enggak ada, Pak. Wis ana caretan wis iku tegak lurus. Perintahnya dagangan pusat wis dilaksanakan. Lah ini proses, nggih. Maka di antara kehidupan dan kematian ini Allah menguji kita untuk melihat siapa yang paling terbaik amaliannya di antara kita sebelum kematian itu menghampiri kita. Sebelum kematian itu menghampiri kita. Namun pertanyaannya kan masalahnya kita tidak tahu kapan mati itu akan datang kepada kita. Namun ketika itu datang, dan itu pasti akan datang, cuma kita tidak tahu kapan, di mana, dengan siapa, sedang melakukan apa. Maka kita harus mempersiapkan diri. Kados Pak Uun kate operasi, kan ada persiapan Pak Uun. Dino iki, jam iki operasi, disuruh puasa dulu, betul Pak Uun. Ono persiapan nih Pak. Lah nek kematian mendatangi kita, apa ada woro-woro Pak? Ono pengumuman nih Pak, sampai di Japri lah, ono grup khusus ngono. Ada film itu namanya Time. Itu di sini Pak, ada timernya. Saya kadang-kadang film-film fiksi itu suka imajinasi manusia. Kenapa? Artinya manusia itu tidak akan mampu membuat sesuatu jika ia tidak bisa menjangkau pikirannya. Selama manusia itu bisa menjangkau, memiliki imajinasi, maka isu itu bisa direalisasi. Itu manusia. Itu manusia. Manusia bisa membayangkan bagaimana proses datangnya hari kiamat. Bisa kan Pak, Bu? Dibuat videonya kan ya? Wah, nanti langit terbelah, gunung-gunung memuntahkan isinya, bumi terbelah, apa yang ada dalam muntah semua. Diilustrasikan film 2012. Dan itu pasti akan kurang lebih seperti itu. Terinspirasi oleh ayat Al-Quran, digambarkan seperti anai-anai yang berterbangan. Wis gak karu-karuan, bisa jenengan bayangaken. Maka ketika kita tidak tahu kapan kematian itu datangnya menghampiri kita kapan, tapi ketika itu ditetapkan, ya, likuli ummatin ajalan, setiap umat itu punya ajalnya, dan mereka ketika datang tidak dapat dimajukan barang sedetik, tidak dapat dimundurkan barang sedetik, pas. Nah ketika pas nih loh, posisinya kita itu husnul khotimah napa suul khotimah, kan ngoten nggih. Lu Masya Allah, pertanyaan itu balik nang saya, balik nang kita, balik ke kita. Jika kematian itu menghampiri saya, menghampiri jenengan, mugi-mugi dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Nah,
Cuma kan gak ero, Bu. Kapan? Nang ngendi piye? Nggih. Karena manusia itu tidak tahu kapan kematian itu akan menjemputnya. Ini surat Luqman ya, ayat 34. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, tentang kematian, dan dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Saya yakin di grup WA jenengan ada info kecelakaan kakek tua mati di Kedurus. Ada, Pak? Ada nggih? Itu hari Jumat kemarin. Pakai baju batik coklat, nggo sepeda ontel, kesenggol, Pak. Kesenggol mobil. Itu di sampingnya SMP Muhammadiyah 17. Pojokan tekuan niku, Pak, sabetungi stopan. Enggak ada yang tahu, Pak. Enggak ada yang tahu. Pernahkah kita berpikir, "Lah iya, lu wingi lu sembek aku, sik guyu-guyu." Lho. Hastu. Lu wingi lu gak apa-apa, wingi lu mbek aku nang kene. Lho, kok wingi? Wong sak jam. 30 menit, 5 menit ndak tahu apa yang terjadi dengan kita. Jenengan masih ingat waktu Covid, musola, masjid, ngoten nggih. Nek ngumumkan kematian, masya Allah, kayak ngombe obat, nggih Pak nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek wong sadurunge Covid krungu ngono iku pertanyaane nadahe Pak, intonasinya turun. Sapa sing mati? Ya Allah, loro apa ambek ngene-ngene nggih Pak nggih. Pas waktu Covid, sapa maneh? Nggih napa nggih? Karena pandemi hampir bisa dihitung dengan hitungan jari, Pak. Lho niku lho, kematian ini sangat dekat dengan kita. Sangat dekat, Pak. Sangat dekat. Sepersekian detik mawon. Kula niku pernah ngalami sak santok gitu lho. Anak nih mantun salat Id melayu, Pak. Masya Allah, sekersane qadarullah. Pikep lho, nggo pitik panter sut nang jalan raya. Anak kula sak setan ngene. Kula niku ndelok niku antara marah kudu nangis mboten saged ngomong. Tutuk oman iki tak ceplesi. Nggih. Sepersekian detik mawon. Loh, masya Allah. Nggih. Karena manusia itu tidak tahu kapan dan di mana kematian itu akan menghampirinya. Malaikat maut datang mencabut nyawa. Katakanlah malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu dan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Niki nek malaikat datang niku pernah Pak nggih Kanjeng Nabi niku kan pengen ngrasakno kematian nggih, disuruh nyabut. Malaikat maut niku nyabuti pelan-pelan, alus, sopan, jupuk ini Pak. Rasul wis niku Kanjeng Nabi, Pak. Nah niyo nek awak dhewe, Pak. Ya, lah niyo kalau orang-orang itu yang senengane moh limo. Napa moh limo niku? Mendem, medok, madat, loro napa niki? Main, terus maling. Ah iki wis. Nggih, iki wis main. Judi niku nggih. Wih iki lho Pak, masya Allah. Ditarik, dikerongkongnya ditarik, masya Allah. Sakitnya luar biasa, Pak. Jadi Kanjeng Nabi nggak boleh teruskan, loro. Lah bagaimana kalau orang-orang di luar sana, saya nggak tahu sholat, nggak tahu zakat, nggak tahu jempok masjid, masya Allah. Maka keberadaan jamaah ini tidak boleh menjadi orang yang soleh secara individu. Kesalehannya harus spiritual sosial.
nek nang kene wonge beriman bertakwa, maka yang hadir di sini katakanlah ada 60 orang ini, maka ketika di luar harus menyampaikan, tidak boleh berhenti, harus mengingatkan saudara-saudara kita, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, disampaikan. Tapi pas nyampe no ojo kereng-kereng, kon kok ya malaikat pencabut nyawa takon nang awakmu dicabut pun sampai ngoten. Nah maka dari itu sebelum sakaratul maut itu datang menghampiri kita dengan cara yang tidak terduga-duga, dengan cara kematian yang cukup mengerikan, dan kita berdoa semoga kita dimatikan itu dalam keadaan yang husnul khotimah. Kan enten nggih Pak nggih, kematian itu yang dalam keadaan boten husnul khotimah nggih. Jadi kita berdoa nikmat Pak nggih. Napa sih nek sumur sakmene niki wis goleki napa to Pak? Goleki napa jenengan? Niki wajah-wajah baru Masjid Al Badar ini. Dari masjid satu ke masjid yang lain karena tahu tujuan hidup Pak. Tiang niku nek wis semerap uripe sampai sapiro ngono gak golek apa-apa maneh Pak. Saestu napa sing goleki sih nggih Pak nggih. Mangan cukup sak piring selesai. Wis tuwek kena gule didik teng-teng nggo napa niku nek pilih niku napa amsidal napa sing mboten gare kolesterol niku ombe. Niki wau teng nggone kali Pak Ali Fauzi niku mari mangan bakso buka sae sik lapo iku kudu ngombe iki aku pil kuning loro diombe supaya napa gak kena asam urat lho. Maka monggo niki lho sing nom pira iki nom kabeh ternyata ya sing tuwa mek 1 2 3 iki Mas ya kuali enggih. Karena apa? Tahu tujuan hidupnya. Tiang niku nek seru tujuan uripe kan neko-neko Pak, gak aneh-aneh golek apa sih, karepe apa sih, ngoten lho Pak. Mari ngene gak suwe kan ngoten. Jadi monggo mari kita berbuat yang terbaik di hadapan Allah, karena kematian kita itu sudah ditetapkan oleh Allah dan kematian kita tidak ditangguhkan oleh Allah. Mugi-mugi kita ya, termasuk orang-orang yang dimatikan itu dalam keadaan husnul khotimah, dan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu adalah orang yang masih hidup ya. Ini surat Al-Baqarah 154, wala taqulu ya lima yaqudul fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la lasurun, dan janganlah kamu mengatakan tentang orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Jadi bapak-bapak sing dari ini ada berapa masjid Pak? Masjid Al Badar di sini sabilillah Pak, perjalanan ke sini ya enten ngelewati rel kereta api ketabrak priyak spione pecah, alhamdulillah selamat nggih. Ana wong metu kene kecekluk mati lho ya apa. Itu semua adalah sabilillah. Maka monggo diniati Pak agar kita itu senantiasa mendapatkan kenikmatan dan terhitung matinya di jalan Allah. Diniati urip itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Jadi ketika kita bangun tidur sampai mau tidur lagi diniati ibadah, mencari ridho Allah semata. Karena ketika kematian datang tiba-tiba menghampiri kita, kita dimatikan bersama orang-orang yang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.